Teman-teman, tanaman di belakang saya ini adalah tanaman tebu ya. Seperti kita ketahui bahwa tanaman tebu itu adalah penghasil gula. Nah, di belakang saya ini pas tanaman tebu, sementara yang tadi di awal video ini, tebu yang di belakang saya ini sudah dipanen ya. Nah, karena itu saya ambil posisi di sini supaya tidak mengganggu mereka yang sedang panen. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah tanaman tebu ini. Kemudian juga berkaitan dengan apa sih yang bisa kita pelajari dari tanaman tebu ini. Nah, sekali lagi bahwa tanaman tebu ini menjadi satu pelajaran hidup yang sangat menarik buat kita ya. Karena gini loh, tanaman tebu itu tumbuhnya di tempat yang bercuaca ekstrim ya, yaitu iklim tropis. Seperti kita ketahui bahwa di iklim tropis itu nanti akan ada hujan, kemudian juga akan ada musim kemarau yang kadang-kadang juga cukup panas. Nah, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari tanaman tebu? Oke, sekarang begini. Tanaman tebu itu tanaman yang sangat kuat ya, dan mampu tumbuh di wilayah tropis dengan cuaca yang cukup ekstrim, diantaranya tadi tahan panas ya. Jadi dengan panas yang cukup tinggi, ini tanaman tebu masih bisa tumbuh gitu ya. Artinya bahwa kalau kita ingin belajar, maka kita bisa harus tetap tumbuh seperti tanaman tebu dengan kondisi yang cukup ekstrim sekalipun. Artinya mungkin dalam kondisi ekonomi yang cukup ekstrim, kita juga harus tetap tumbuh ya, tetap bisa bertahan hidup. Nah, dalam kondisi hujan pun, artinya dengan kondisi rezeki yang berlimpah, kita juga harus tetap tumbuh dengan baik. Mungkin tumbuh dalam artian kalau kondisi ekonominya bagus, tumbuhnya tumbuh bagus gitu ya. Tapi bukan hanya ekonomi, tapi spiritual gitu ya. Artinya secara fisik dan spiritual juga harus tumbuh seperti tanaman tebu itu. Nah, itu satu di antara hal yang bisa kita pelajari tentang bagaimana kita bisa tetap bertahan seperti tanaman tebu. Kalau dalam bahasa agamanya, kita harus tawaduk gitu ya. Harus tawaduk dengan kondisi yang ada di sekitar kita, tawaduk terhadap kondisi kehidupan kita, kemudian juga tetap istiqomah gitu ya. Istiqomah itu artinya begini, kita terus-menerus bertahan, kita terus-menerus tumbuh meskipun dalam kondisi yang sesulit apapun. Nah, itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, tanaman tebu ini memang menjadi tanaman yang cukup menarik untuk diamati ya. Saya akan beberkan beberapa fakta tentang hal-hal yang menarik dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Tanaman tebu ini memang punya fakta yang menarik, teman-teman. Di antaranya dia akan tetap tumbuh dalam kondisi apapun dan diapa-apakan tetap tumbuh gitu ya. Satu di antaranya, satu fakta yang menarik. Kalau kita mematahkan tanaman tebu ini di tengah-tengah, maka dia akan tumbuh lagi gitu ya. Kemudian daya tumbuhnya ini juga cukup kuat. Artinya cukup kuat itu begini, diapa-apakan pun dalam kondisi apapun dia akan tetap tumbuh. Kalau tadi saya contohkan dipatahkan di tengah, di atas itu ya, dia akan tetap tumbuh. Kemudian yang berikutnya, kalau dibakar sekalipun, dibakar, maka dia akan tumbuh tunasnya dari bawah gitu ya. Jadi tumbuh tunas dari bawah dan itu akan tumbuh lagi. Nah, ini mensiratkan jangan sampai kita dalam hidup ini supaya tetap tumbuh gitu ya. Jadi ya manusia itu kan tumbuh, sama dengan dalam dunia bisnis ya. Jadi bisnis itu harus tumbuh, karena kalau berhenti itu sama dengan mati gitu ya. Jadi dulu pernah saya sempat belajar di lembaga pelatihan bisnis di Action Coach yang menyebutkan bahwa bisnis itu harus tumbuh, tidak ada pilihan lain. Karena kalau berhenti itu sama dengan mati gitu ya. Kenapa dikatakan berhenti itu sama dengan mati? Karena begini, ketika kita berhenti, maka yang lain itu tumbuh ya. Jadi misalkan kita punya satu bisnis, kemudian kita berhenti, tidak tumbuh gitu ya, maka bisnis-bisnis yang lainnya dalam industri yang sama dengan kita itu sedang tumbuh, sehingga kita akan tertinggal. Kita berhenti. Nah, kita berhenti, yang lain tumbuh, itu berarti sama dengan mati. Nah, tidak halnya dengan tebu. Ketika dia dipatahkan, ketika dia dibakar atau apapun, dia akan tumbuh, entah tumbuh tunasnya atau tumbuh yang lain.
Artinya bagaimanapun juga tumbuh ini harus tetap dilakukan gitu ya, harus tetap gitu ya, harus istiqomah gitu ya. Beda dengan tanaman yang lainnya. Kalau tanaman yang lainnya kita patahkan ya sudah selesai kan gitu ya. Tetapi ini akan tetap tumbuh dalam kondisi apapun. Nah, ini yang kedua yang bisa kita pelajari dari tanaman tebu. Nah, apa hal berikutnya yang bisa kita pelajari dari tanaman tebu? Oke, nanti kita akan buka lagi fakta menarik tentang tanaman tebu ini. Teman-teman, fakta yang menarik lainnya dari tanaman tebu ini adalah penampilannya gitu ya. Jadi meskipun tanaman tebu ini punya manfaat yang begitu besar, karena semua sepakat bahwa ketika kita ingin mencari manis adalah gula. Dan ketika gula itu kita tanyakan berasal dari mana, ya otomatis semuanya serempak ya dari tebu. Nah, tetapi meskipun memberikan manfaat yang cukup besar dan signifikan terhadap kehidupan, tetapi tanaman tebu ini tetap penampilannya sederhana gitu ya. Tidak indah juga gitu ya. Karena tanaman tebu ini merupakan kelompok tanaman rumput-rumputan sebetulnya, sama dengan satu keluarga dengan tanaman seperti ini ya. Jadi tanaman rumput-rumputan, ilalang dan rumput yang segala macamnya. Tetapi dia menjadi tanaman yang sangat bermanfaat, tetapi dengan penampilan yang sederhana. Nah, dalam kehidupan pun kita akan melihat bahwa orang-orang dengan penampilan yang sederhana atau orang-orang yang punya manfaat yang cukup besar tetapi dengan penampilan yang sederhana, dan semacam itulah yang diidam-idamkan oleh masyarakat yang lain ataupun diinginkan dalam kehidupan ini ya. Karena bagaimanapun juga falsafah kehidupan kita adalah tetaplah berpenampilan sederhana meskipun kita punya begitu banyak manfaat. Karena ketika kita tidak tampil dengan sederhana tetapi dengan penampilan yang sombong, tentu ini menjadi satu masalah tersendiri buat kita dan juga buat orang yang berpenampilan tersebut ya. Ini satu di antara sekian banyak tadi tentang apa yang kita bisa pelajari dari tanaman tebu atau fakta-fakta yang lainnya dari tanaman tebu. Nah, fakta yang berikutnya yang akan saya sampaikan juga menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sebuah konteks kehidupan bisnis. Teman-teman, pelajaran yang paling dalam yang bisa kita dapatkan dari tanaman tebu seperti yang ada di belakang saya ini adalah prosesnya ya. Semua sepakat, semua tahu bahwa sebuah proses untuk mendapatkan gula dari tanaman tebu adalah tanaman tebu ini dipotong terlebih dahulu, kemudian dibawa ke pabrik, kemudian yang terpenting yaitu digiling ya. Jadi digilas dengan mesin penggiling yang cukup besar, kemudian diperas, dan akhirnya keluar sari gulanya. Nah, itulah yang kemudian diproses lagi menjadi gula dalam bentuk gula apapun gitu ya. Nah, ini yang jadi pelajaran buat kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kondisi bisnis, bahwa setiap proses kehidupan itu adalah dengan diperas ya, sehingga keluar saripatinya. Dalam kehidupan bisnis pun kita seringkali mendapati pengalaman-pengalaman atau sebuah proses yang membuat kita diperas gitu ya. Ya diperas keringatnya, diperas fisiknya, artinya kita mengeluarkan begitu banyak energi ya. Kemudian juga diperas dari sisi pikirannya. Bayangkan kalau kita menghidupi atau menghidupkan sebuah bisnis, maka dalam kehidupan kita itu kita seringkali diminta untuk mencurahkan pikiran kita semaksimal mungkin, setotalitas mungkin ya. Sehingga itulah pemerasan dalam sebuah bisnis kita. Kita harus siap diperas seperti itu supaya keluar saripatinya. Nah, apakah seperti itu? Ya, memang seperti itu. Dalam bisnis pun kita melihat betapa mereka yang memiliki bisnis yang cukup besar saat ini, mereka awalnya diperas keringatnya gitu ya. Contoh saja kalau di Mas Pion, Ali Markus gitu ya, dari awalnya dulu diperas baik tenaga maupun pikirannya. Bayangkan, harus berjual keliling, menjual lampu tempel itu ya, lampu tempel pakai minyak itu, sumbu minyak itu, yang mungkin sekarang lampunya sudah nggak ada ya, tidak berharga sekarang ini. Tapi itulah yang dilalui. Kemudian juga kalau kita belajar dari pendiri Rokok Sampurna, Budi Sampurna, bagaimana dia mendapatkan sebuah merek itu, harus berpikir keras untuk mendapatkan
merek itu, kemudian juga berpikir keras bagaimana cara menjualnya, harus di pinggir jalan dengan melinting sendiri gitu ya. Nah, itu adalah sebuah proses yang menjadikan seseorang menjadi keluar manisnya, keluar gulanya atau keluar tebunya gitu ya. Manis dari gula tebu itu. Nah, prosesnya semacam itu, persis yang ada di gula ini. Nah, itu sebuah proses untuk mendapatkan bagaimana kita bisa mendapatkan saripati dari kehidupan itu, saripati dari sebuah proses bisnis atau dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan sosial kita. Nah, tidak sampai di situ teman-teman, di tanaman tebu ini, meskipun sudah dikeluarkan manisnya, saripatinya, saripati kehidupannya, tetapi akhirnya, dari akhirnya pun sang tebu ini harus rela untuk menjadi ampas gitu ya, dan ampasnya itu pun bisa dibuang begitu saja, tetapi ternyata masih bisa memberikan manfaat. Bayangkan, dari ampas tebu ini sendiri masih bisa diproses menjadi sebuah tanaman lain ya. Jadi proses atau sampah yang ada di tempat kita, sampah dari tebu ini ternyata bisa dibuat menjadi media atau tempat tumbuhnya jamur ya. Dan jamur itu kemudian dibudidayakan dan bisa dikonsumsi. Nah, ini satu tanaman yang bisa kita ambil pelajaran atau motivasinya, inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tanaman tebu. Oke, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat ataupun saripati dari inti tanaman tebu ini. Salam dan sukses selalu untuk Anda.